Saat ia menceritakan peristiwa aneh yang dialaminya, teman-teman Fadli terdiam. Mereka saling bertukar pandangan, dan salah satu dari mereka, seorang pria yang berusia 35 tahun bernama Budi, tiba-tiba berkata, "Aku juga pernah mengalami hal serupa 5 tahun yang lalu saat usiaku 30 tahun." Semua mata tertuju pada Budi. Waktu itu, aku sedang melakukan perjalanan dengan mobilku. Tiba-tiba, mobilku mogok di tengah kebun sawit yang sepi. Aku merasa sangat ketakutan, terutama saat malam tiba. Tiba-tiba, dari kejauhan, aku melihat sosok tinggi besar mendekat. Budi melanjutkan ceritanya. Dia membantu mendorong mobilku hingga bisa hidup kembali. Namun, keesokan harinya, aku mulai merasa aneh. Tidak ada orang lain di sekitar, dan sosok itu tampak tidak biasa. Budi menatap Fadli. Baru setelah berpikir, aku menyadari bahwa sosok itu mungkin bukan manusia. Aku percaya itu adalah makhluk gaib yang terkadang muncul di kebun sawit yang sepi. Suasana di ruangan menjadi tegang, dan semua teman Fadli terdiam. Rasa takut dan ketidakpastian mengisi ruangan, membuat mereka merenungkan pengalaman yang baru saja dibagikan. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Fadli dan teman-teman kantornya diundang ke rumah seorang tokoh agama yang bernama Pak Yusuf yang berusia 65 tahun untuk menghadiri acara hajatan pada malam hari. Suasana penuh keceriaan saat tamu undangan berkumpul dan menikmati hidangan. Setelah semua tamu pulang, Fadli dan teman-temannya melanjutkan obrolan santai bersama Pak Yusuf. Dalam perbincangan yang hangat, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membahas pengalaman Fadli yang tersesat di kebun sawit. Fadli menceritakan semua yang terjadi, mulai dari terjebak di lubang hingga sosok misterius yang menolongnya. Setelah mendengarkan dengan seksama, Pak Yusuf berpikir sejenak sebelum memulai ceritanya. Kata Pak Yusuf, "Waktu aku remaja, ada kejadian pembunuhan seseorang mandor kelapa sawit yang bekerja di perusahaan itu. Dia dibunuh oleh 5 orang rekan kerjanya. Entah apa sebabnya, ia dikubur hidup-hidup di dalam lubang yang digali menggunakan heksavator. Setelah itu, tanahnya diratakan kembali dan dia mati terkubur. Selama 1 tahun pencarian, barulah jasadnya ditemukan." Begitulah cerita dari Pak Yusuf dengan nada yang serius. Pak Yusuf melanjutkan, "Mungkin sosok yang kamu lihat adalah jelmaan dari korban yang dibunuh di tempat itu. Hingga kini dia masih muncul sekali-sekali. Mungkin sebagai peringatan bagi kita semua." Suasana di ruangan itu menjadi mencekam saat mereka merenungkan kisah kelam yang baru saja didengar. Setelah pulang dari acara di rumah Pak Yusuf, Fadli merasa gelisah dan kembali ke mes kantornya. Di tengah kesunyian, ia teringat dengan senter kepala yang diberikan oleh sosok yang menolongnya. Dengan rasa penasaran, Fadli mengeluarkan senter itu dari dalam tasnya. Saat ia melihat lebih dekat, ia terkejut menemukan bahwa jenis senter itu adalah jenis yang tidak dijual lagi di zaman sekarang. Fadli segera membuka Google untuk mencari tahu
merek senter tersebut. Ia terkejut saat menemukan informasi bahwa senter itu dijual 30 tahun yang lalu dan tidak ada lagi di pasaran saat ini. Semakin jelas hubungan antara cerita Pak Yusuf dengan peristiwa yang dialaminya. Rasa takut dan perasaan semakin menggerogoti pikiran Fadli. Ia menceritakan penemuan itu kepada teman-temannya. Salah satu teman perempuannya yang bernama Sari terlihat sangat ketakutan. "Mungkin itu senter almarhum mandor yang dibunuh itu," ujarnya dengan suara bergetar. Rasa ngeri menyelimuti mereka semua saat memikirkan kemungkinan itu. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk menguburkan senter tersebut di tempat kejadian Fadli tersesat pada siang hari Minggu berikutnya. Mereka semua ingin menghilangkan perasaan dihantui oleh sosok gaib yang mungkin masih berkeliaran. Minggu itu tiba, dan dengan hati-hati Fadli dan teman-temannya kembali ke kebun sawit tempat ia tersesat. Dengan penuh rasa hormat, mereka menggali tanah di lokasi yang sama di mana ia berdoa di malam itu. Setelah menggali, Fadli meletakkan senter kepala di dalam lubang dan menutupinya kembali dengan tanah. Mereka semua berdoa agar tidak ada lagi gangguan dan agar arwah yang terjebak bisa tenang. Setelah menguburkan senter, Fadli merasa sedikit lega. Ketakutan yang menggerogoti pikirannya mulai mereda. Meskipun peristiwa itu akan selalu menjadi bagian dari ingatannya, ia merasa bahwa langkah yang diambilnya bersama teman-temannya adalah cara untuk mengakhiri pengalaman menakutkan itu. Namun, di dalam hati Fadli, ia tahu bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang tidak bisa dijelaskan. Dan meskipun senter itu telah dikuburkan, kenangan malam itu akan selalu menghantuinya. Demikianlah cerita fiksi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menghibur saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.